Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masih bab 10 ya. Untuk kelas 8 SMP kita akan membahas bab 10 tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat serta pengaruhnya di Indonesia. Oke, silahkan kalian semua bisa disimak bukunya ya, dibuka buku IPS terpadunya halaman Silahkan kalian semua buka bukunya halaman 287 ya. Dibuka halaman 287. Kita hari ini akan membahas tentang perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai di pembahasan yang pertama. Setelah kalian semua membuka buku IPS-nya, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bagian ketiga, yaitu tentang perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Setelah VOC dibubarkan, sistem pemerintah beralih kepada pemerintahan Hindia Belanda. Kesewenang-wenangan masih diterapkan, sehingga membawa perlawanan di berbagai daerah. Dan berikut adalah beberapa perlawanan rakyat di Nusantara saat pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu adanya Perang Padri yang ada pada tahun 1821 sampai 1837. Agama Islam sudah tersebar di Minangkabau sejak abad ke-15. Namun, dalam prakteknya, berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran Islam masih banyak dilakukan, seperti berjudi, minuman keras, menyabung ayam. Nah, kemudian pada tahun 1803, 3 orang haji yang baru pulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang, ingin membersihkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena saat pergi ke Mekah melewati pelabuhan Pedir yang ada di Aceh, maka ketiga haji dan pengikutnya itu disebut Pidari atau Padri. Kaum Padri ini adalah golongan masyarakat yang bertujuan memurnikan Islam dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tokoh-tokoh kaum Padri diantaranya Tuanku Pasaman, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Imam Bonjol. Ya, di sini ada salah satu gambar dari tokoh kaum Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Oke. Upaya yang dilakukan oleh kaum Padri mendapat perlawanan dari kaum adat. Nah, kaum adat ini adalah golongan yang ingin mempertahankan adat yang selama ini mereka lakukan. Maka terjadilah perselisihan. Awalnya hanya terjadi di antara dua golongan, tetapi menjadi luas karena adanya intervensi dari Belanda. Belanda bersedia menandatangani perjanjian masang dengan kaum Padri. Sikap Belanda ini melanggar perjanjian masang juga telah mengubah sikap kaum Padri. Ya, kemudian kaum adat dan kaum Padri bersatu pada tahun 1831. Mereka menyerang kota Bonjol yang telah dikuasai Belanda. Karena persenjataan lengkap Belanda pun menang. Kemudian Tuanku Imam Bonjol dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Minahasa dan meninggal dalam usia 92 tahun. Ya, jadi di sini awal mula kaum Padri dan kaum adat ini saling berselisih ya. Tetapi setelah adanya siasat yang buruk dari Belanda, kaum adat ini mulai tidak
bisa bekerja sama lagi dengan Belanda, dan akhirnya kaum adat dan kaum Padri malah bersatu yang kemudian melawan Belanda. Tapi karena Belanda persenjataannya itu cukup lengkap, nah mereka akhirnya kaum adat dan kaum Padri ini kalah dari perlawanan melawan Belanda. Dan yang kedua yaitu Perang Diponegoro ya, mulai dari 1825 sampai 1830. Ketika Perang Diponegoro meletus tahun 1825, Mataram sudah terpecah menjadi 2 kerajaan dan 2 kadipaten, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunan Surakarta, Kadipaten Mangkunegara dan Kadipaten Pakualaman. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pangeran di Kesultanan Yogyakarta. Sekitar tahun 1820-an, usaha untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda semakin kuat. Beberapa peristiwa turut menjadi penyebab umum dari perlawanan Pangeran Diponegoro. Salah satunya seperti minuman keras. Kebencian terhadap pemerintah Belanda pun juga terjadi di kalangan rakyat. Sedangkan sebab khususnya adalah rencana pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro yang terletak di Tegalrejo. Setelah usaha mengadakan perdamaian gagal, Belanda kemudian menggunakan taktik benteng stelsel. Strategi benteng stelsel ini adalah taktik untuk mempersempit gerak Pangeran Diponegoro dengan cara mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai Belanda. Pada awal tahun 1830, Jenderal de Kock bermaksud mengakhiri perang dengan mengadakan perdamaian. Tapi, siasat licik ini sering digunakan oleh Belanda. Pangeran Diponegoro pun dibawa ke Batavia yang kemudian diasingkan ke Manado. Lalu dibawa ke Makassar, dan ia kemudian ditawan di Benteng Rotterdam dan meninggal di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Ya, ini kisah dari Perang Diponegoro ya. Kemudian yang ketiga yaitu Perang Aceh, mulai dari 1873 sampai 1904. Dalam Traktat London 1824 dinyatakan adanya pembagian kekuasaan antara Inggris dan Belanda di Selat Malaka. Melihat hal tersebut, Inggris mulai berubah pikiran. Daripada jatuh ke negara kuat seperti Amerika Serikat, lebih baik Aceh dikuasai oleh Belanda. Inggris dan Belanda pun kemudian menandatangani Traktat Sumatera pada tahun 1870. Isinya yaitu Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di seluruh Sumatera termasuk Aceh. Pada 26 Maret 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi pertama ke Aceh dengan sasaran pertama yaitu Masjid Baitur Rahman di ibu kota Aceh. Pada pertempuran yang berlangsung 14 April 1873, perjuangan rakyat Aceh berhasil memukul mundur serangan Belanda. Dan pada akhir tahun 1873, ekspedisi kedua dikirimkan oleh Belanda. Perkiraan Belanda pun salah. Di bawah pimpinan bangsawan atau disebut Teku dan ulama yang disebut Tengku, rakyat Aceh siap bertempur. Pimpinan rakyat Aceh yang berasal dari kalangan bangsawan dan ulama tersebut adalah Teku Cik Ditiro, Panglima Polim, serta Teku Umar dan istrinya Cut Nyak Din ya. Di sini maaf ada tipe, maksudnya Teku Umar. Pada tahun 1899, Kolonel Van Hertz memimpin penyerangan dengan Morses. Mereka menyerang secara membabi buta dan menghancurkan sasarannya.
Satu persatu tokoh perlawanan Aceh pun gugur atau tertangkap. Teku Umar pun gugur. Cut Nyak Dien ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Sultan Muhammad Daud Shah terpaksa menandatangani Korte Verklaring atau plakat pendek pada tahun 1904 yang menyatakan Aceh tunduk pada pemerintah Hindia Belanda. Meski Aceh dinyatakan tunduk, tapi perlawanan dari rakyat Aceh masih terjadi. Ini adalah cerita dari Perang Aceh. Kemudian yang keempat yaitu Perang Bali yang terjadi pada tahun 1848 sampai 1908. Sejak abad ke-18 sudah ada hubungan antara Belanda dengan Bali, meskipun hubungan tersebut tidak secara langsung. Selain itu, adanya hak tawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali sangat merugikan Belanda. Hak tawan karang adalah hak Raja-Raja Bali untuk menguasai serta merampas kapal beserta isinya yang terdampar di pantai di wilayah kerajaannya. Pada tahun 1841, seorang utusan Belanda mengadakan perjanjian dengan raja-raja dari Klungkung, Buleleng, Badung, dan Karangasem dengan tujuan mengakhiri hak tawan karang. Perjanjian tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Kemudian terjadilah puputan. Ya, puputan ini adalah istilah untuk menyebut suatu pertempuran. Seluruh prajurit baik laki-laki, wanita maupun anak-anak berpakaian putih-putih dan hanya bersenjata tombak dan keris. Setelah kerajaan Buleleng dapat ditaklukkan, Belanda menyerang kerajaan-kerajaan lain yang ada di Bali. Karena itu terjadilah perang puputan yang lainnya, seperti puputan Badung pada tahun 1906, kemudian puputan Kusumba pada 1908. Klungkung merupakan kerajaan terakhir yang jatuh ke tangan Belanda. Dalam perang puputan di Klungkung, raja beserta keluarga dan seluruh kerabatnya gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Dan yang terakhir yaitu gerakan protes petani. Gerakan protes petani merupakan gerakan para petani karena perilaku yang dilakukan pemerintah kolonial dan pengusaha tanah partikelir. Penyebab gerakan petani adalah sebagai berikut. Di antaranya ya ada 7 poin. Yang pertama, pemungutan pajak yang memberatkan. Kedua, sanksi yang sewenang-wenang dari para penguasa terhadap para petani jika tidak membayar pajak. Yang ketiga, praktik perbudakan dan kerja paksa. Yang keempat, pemberlakuan kerja paksa di perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik. Yang kelima, gaya hidup mewah dari para bangsawan. Yang keenam, keinginan untuk mengembalikan kehidupan yang sejahtera. Dan yang ketujuh, keyakinan adanya ratu adil yang akan membebaskan rakyat dari penjajah. Ya, ini adalah beberapa penyebab dari adanya gerakan protes petani. Daerah-daerah yang menjadi tempat terjadinya gerakan tersebut adalah ada di Ciomas, Bogor, Condet di Jakarta, dan di Tangerang ya. Jadi ada 3 gerakan protes petani. Yang pertama gerakan protes petani yang ada di Ciomas, Bogor. Kemudian gerakan protes petani yang berada di Condet, Jakarta. Dan gerakan protes petani yang ada di Tangerang. Oke, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jika ada yang masih kurang dipahami, boleh disimak kembali video ini, oke? Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.